Baiklah, saya akan mereview materi tentang bab 3B. Yang pertama, membuat instrumen online dan offline untuk penelitian deskriptif dan korelasi. Instrumen penelitian menurut Ari Kunto 2003 adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen dalam penelitian ini adalah penelitian sendiri. Dalam penelitian kualitatif, tidak ada penelitian pilihan lain selain menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya adalah bahwa segala sesuatu akan diteliti belum memiliki bentuk yang pasti. Keadaan yang serba tidak pasti tersebut menyebabkan hanya penelitian sendiri satu-satunya alat yang dapat menghadapinya. Selain penelitian sebagai instrumen utama, penelitian juga ada instrumen pendukung lainnya untuk mendukung penelitian lain. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari web online, instrumen tes, instrumen skala sikap mahasiswa terhadap e-learning, instrumen angket, instrumen pedoman wawancara dosen untuk menjaring tanggapan dosen terhadap pembelajaran e-learning. Selanjutnya itu membuat instrumen online untuk penelitian R dan D, 4 jenis instrumen. Pembiayaan menjadi salah satu prioritas meningkatkan keumuman berdasar biaya yang diperlukan untuk merancang sebuah model pembelajaran berbasis internet, yang biasanya meliputi biaya sewa halaman, koneksi atau konten konstan dan stabil, desain grafis, tampilan dan optimasi fitur serta bahan. Seluruh pertimbangan di atas mengarah pada sebuah solusi berupa pemanfaatan sistem pembelajaran online yang sudah berjalan di jurusan Pendidikan Bahasa Jerman Universitas Pendidikan Indonesia. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, alamat institusi pembelajaran LMS berbasis model ini adalah Jerman. Kelas virtual ini menginduk kepada manajemen kelas virtual di Departemen Pendidikan Bahasa Jerman yang sudah aktif di beberapa mata kuliah. Dalam upaya pengembangan model bidang kependidikan merupakan jenis penelitian multi tahap di mana setidaknya penelitian harus melakukan 3 jenis penelitian dalam suatu periode penelitian. Beberapa instrumen yang dapat digunakan oleh penelitian berdasarkan tahapan penelitian. Selanjutnya, membuat instrumen penelitian eksperimen, aspek kognitif dan afektif. Dalam penelitian eksperimen terdapat kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kepada kelas eksperimen dikenakan perlakuan terhadap yang sedang diteliti dengan kondisi yang dapat dikontrol, sedangkan pada kelas kontrol tidak dikenakan perlakuan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan jenis penelitian eksperimen atau eksperimental. Sedangkan sikap belajar yang dinilai dalam penelitian ini adalah sikap menurut taksonomi domain afektif. Sikap belajar yang diteliti adalah sikap belajar terhadap proses pembelajaran, yaitu sikap mau menerima, sikap mau memberi tanggapan, sikap mau berpartisipasi. Menguasakan konsep yang diukur dalam penelitian ini ditekankan pada dimensi pengetahuan konseptual dan faktual, sedangkan unsur proses kognitif yaitu jenjang pemahaman, analisis, dan evaluasi merujuk pada taksonomi kognitif belum yang direvisi. Menjabat teknik pengumpulan data dengan contoh instrumen yang digunakan. Sebuah instrumen dikatakan baik jika instrumen tersebut mampu mengukur apa yang telah digunakan dan dapat menangkap data variabel yang diteliti secara tepat. Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini yang berfungsi sebagai alat pengumpulan data adalah angket dan observasi. Angket digunakan untuk mengumpulkan data tentang permasalahan yang diajukan sebelumnya. Angket tertutup adalah angket di mana pertanyaan atau pernyataan yang telah dimiliki alternatif jawaban yang tinggal dipilih atau responden. 2. Wawancara. Dalam instrumen ini, penelitian melakukan wawancara yang dilakukan secara lisan dengan pertemuan tatap muka secara individual untuk mendapatkan atau mengungkapkan informasi mengenai hubungan permanfaatan internet sekolah dengan motivasi siswa untuk menelusuri bahan ajar menurut perspektif. 3. Analisis validitas instrumen. Validitas adalah suatu ukuran mengukur tingkat keabsahan atau kesohihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diharapkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. 4. Uji reliabilitas. Reliabilitas soal atau pertanyaan dimaksud untuk melihat keanggotaan atau konsistensi soal dalam mengukur respon siswa sebenarnya. Selanjutnya, menjabarkan teknik pengolahan data deskriptif dengan contoh. Bisa dilihat di peta pemikiran saya sebagai berikut.
Selanjutnya menjabarkan teknik pengolahan data secara statistik, diferensial hingga uji hipotesis dengan uji T, uji F, dan uji R. Pengujian hipotesis dengan distribusi T. Pengujian hipotesis dengan distribusi T adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi T sebagai uji statistik. Tabel pengujiannya disebut tabel Students. Hasil uji statistik ini kemudian dibandingkan dengan nilai dalam tabel untuk menerima atau menolak hipotesis yang dikemukakan. Pengujian hipotesis dengan distribusi F atau ratio adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi F atau ratio sebagai uji statistik. Tabel pengujiannya disebut tabel F. Hasil uji statistik ini kemudian dibandingkan dengan nilai dalam tabel untuk menerima atau menolak hipotesis 0 HO yang dikemukakan. Koefisien determinan digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain. Menguraikan prosedur penelitian atau langkah kegiatan penelitian pada berbagai jenis penelitian. Penelitian yang jenis deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati Bergan dan Bicken. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran apa adanya atas suatu fenomena kehidupan nyata. Seperti yang dikemukakan oleh Molek, bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian jenis kepustakaan. Prosedur penelitian meliputi persiapan dan pelaksanaan. Metode pengumpulan data meliputi data nama dan nilai semester suatu siswa diperoleh dengan metode dokumentasi. Penelitian jenis eksperimen. Pada penelitian eksperimen mengingat bahwa magnet neodymium yang bergerak naik di dalam pipa tidak bisa diamati secara langsung, maka untuk mengamati pergerakan magnet yang bergerak tersebut dilakukan dengan melihat mengamati pergerakan jatuhnya beban ke bawah secara vertikal yang digantungkan pada salah satu ujung tali yang berada pada bagian kanan jika dilihat, yaitu menyusun jadwal penelitian. Jadwal kegiatan penelitian adalah serangkaian daftar tabel yang menunjukkan tahapan secara lengkap dari persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan dengan memberikan keterangan waktu di dalamnya, sehingga hal ini bagian dari mana rancangan penyelesaian yang bersifat sistematis. Jadwal penelitian yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian dalam bentuk bercat jadwal maksimal 4 bulan. Oleh karena itu, isi dari jadwal pelaksanaan penelitian ini harus secara detail periode waktu dalam penentuan pengumpulan data dan penulisan laporan